Perkenalkan, nama saya Abdul Mustafa. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Singapura Karawang. Ingin menjalankan tugas bersama teman-teman saya, yaitu mengajar atau bisa disebut dengan PKM di luar kampus dengan tema ulumul hadis. Ya, kemungkinan perkenalkan dulu teman-teman saya. Dari sini katanya bakalan jelasin karena harus jangan sinonimnya, ya. Kata nggak? Kata. Hadis, makna hadis secara bahasa yaitu diambil dari kata bahasa Arab. Bahasa Arab yang boleh dikata selalu yaitu pada saya utusan menghadap setan. Pada saya utusan menghadap setan. Yang artinya baru, lunak, ataupun perkataan. Itu hadis secara bahasa. Ya, sifat moral, perilaku ataupun yang fisik, baik beliau sebelum menjadi nabi ataupun sesudah menjadi nabi. Itu ada contoh hadis perkataan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dari panjangan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Kalau adik-adik ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka sambung silaturahmi. Lalu ada contoh hadis perbuatan. Sesungguhnya Rasulullah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika memulai sholat. Mulai sholat, ia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Lalu ada contoh hadis persetujuan. Hadis persetujuan ini dari Khalid bin Walid bahwasanya ia dan Rasulullah sedang berkunjung ke rumah Maimunah. Lalu oleh Maimunah ini disuguhi dengan makanan daging sejenis kadal besar.
apa makanan tersebut. Lalu ada sahabat Rasulullah yang mengatakan itu daging dok ya Rasulullah. Yang tadinya Rasulullah ingin mengambil daging tersebut, ketika yang langsung mengambil menarik tangannya kembali. Lalu si Khalid bertanya, apakah daging ini haram ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak, akan tetapi di daerahku tidak ada makanan seperti ini. Maka sebaiknya aku mengambil dari sifat fisiknya Rasulullah. Kedua ini lain apa? Dikatakan dan dilakukan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW itu berperawatan sedang, berpundak lebar, rambutnya itu sampai ke daun telinga, dan beliau suka menggunakan baju berwarna merah. Aku sama sekali tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah itu berperawatan sedang, pundaknya lebar, rambutnya sepanjang daun telinga, dan suka berpakaian berwarna merah. Dari Anas bin Malik, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sifatnya Rasulullah itu baik akhlaknya. Nah, sekarang katakannya saya apa pengertian hadis secara bahasa? Hadis Baru orang berita Bahasa Arab yaitu hadasu hadasa, ya, lulusan menghadasakan. Lalu contoh hadis pengertian hadis dari istilah ya. Itu ada contoh hadis perkataan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dari panjangan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Kalau adik-adik ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka sambung silaturahmi. Lalu ada contoh hadis perbuatan. Sesungguhnya Rasulullah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika memulai sholat. Mulai sholat, ia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Lalu ada contoh hadis persetujuan. Hadis persetujuan ini dari Khalid bin Walid bahwasanya ia dan Rasulullah sedang berkunjung ke rumah Maimunah. Lalu oleh Maimunah jadi berapa ya? Contoh
dari hadis secara bahasa dan juga istilah. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haikal ya. Lanjut ya. Udah paham kan definisi hadis ya? Sekarang hadis itu terbagi menjadi 3 ya. Terbagi menjadi 3, ada sunnah, ada khobar, ada asar. Udah tahu belum sebelumnya? Jadi hadis itu terbagi menjadi 3. Sunnah. Hadis sunnah menurut bahasa perjalanan yang diikuti. Jadi syiratul mutba'ah ya, kalau menurut bahasa. Nama tradisi kebiasaan yang berjalan secara terus menerus. Contohnya apa? Sunnah. Ya. Contohnya Rasulullah berkata nih, sunnah sampai sekarang nih dijalanin. Apa contohnya? Banyak ya. Sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Terus selain subuh apa? Ya. Terus sunnah puasa Senin Kamis ya. Kalau menurut hadis sunnah ya, tradisi yang selalu berjalan sampai saat ini. Paham? Terus menurut ulama ahli hadis, makna sunnah sama dengan hadis tadi itu. Menurut ulama fikih, sunnah ialah sifat syarok yang menuntut pekerjaan tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Ya, jadi sunnah itu tidak wajib, tapi mendapatkan pahala. Tapi kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Gitu. Kalau menurut ulama usul fikih sama usul fikih beda ya. Menurut ulama usul fikih, sunnah ialah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang bukan Al-Quran. Jadi hadis itu bukan ayat-ayat Al-Quran ya, tapi perkataan, sikap Nabi gitu ya. Baik berupa segala perkataan, perbuatan, dan pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syar'ah. Ada contohnya apa? HP, teknologi ya. Paham di sini? Ya. Terus khobar. Definisi khobar. Menurut bahasa, khobar diartikan an-naba, berita. Khobar, kabar, gitu ya. Hadis itu Jadi misalkan Nabi berkabar gitu, dari mulut ke mulut gitu. Paham maksudnya nggak? Dari tabiin, dari sahabat-sahabat, tabiin, langsung dari para sahabat-sahabat, ulama-ulama gitu ya. Paham sampai sini? Ya contohnya menurut istilah hadisin khobar, maja'a anin nabi wa agwairihi min ashabihi awit tabi'in wa tabi'in awman dunahu, sesuatu yang datang dari nabi dan yang lain seperti para sahabat, tabi'in, pengikut tabi'in atau orang-orang setelahnya gitu. Jadi hadis ini dari mulut ke mulut gitu. Tapi kalau misalkan ada nih hadis nih, terus tapi ada yang terputus sanadnya. Tahu sanad ya? Sanad itu dari mulut ke
hadis. Kesamaan dari hadis, sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Hampir sama ya, perkataan Hasan, contohnya perkataan Hasan al-Basri, tabi'in. Salah satu tanda bahwa Allah mulai berpaling dari seorang hamba adalah tatkala dijadikan dia sibuk dalam hal-hal yang tidak penting bagi dirinya. Itu ya contohnya. Terus rangkumannya. Jadi kesimpulannya hadis itu dari Nabi, ya. Hadis itu dari Nabi. Perkataan aspeknya itu dari perkataannya, perbuatannya, dan persetujuan dan sifatnya. Kalau hadis, tapi kalau sunnah Nabi dan para sahabat. Jadi sahabat tuh dengar atau melihat gitu apa yang dilakukan sama Nabi sama Rasulullah. Terus perbuatan tuh ya, aspeknya perbuatan. Khobar Nabi dan selainnya, pokoknya maksudnya Nabi sampai bawah gitu, paham nggak? Nabi, tabi'in, sahabat gitu ya. Terus aspeknya perkataan dan perbuatan. Asar juga sahabat dan tabi'in. Kalau asar sahabat dan tabi'in aja, perkataan dan perbuatan. Paham nggak sampai sini? Ya. Terus khobar, definisi khobar. Menurut bahasa, khobar diartikan an-naba, berita. Khobar, kabar, gitu ya. Hadis itu Jadi misalkan Nabi berkabar gitu, dari mulut ke mulut gitu. Paham maksudnya nggak? Dari tabi'in, dari sahabat-sahabat, tabi'in, langsung dari para sahabat-sahabat, ulama-ulama gitu ya. Paham sampai sini? Ya contohnya, menurut istilah muhaddisin khobar, maja'a anin nabi wa ghairihi min ashabihi awit tabi'in wa tabi'in auman dunahu, sesuatu yang datang dari Nabi dan yang lain seperti para sahabat, tabi'in, pengikut tabi'in atau orang-orang setelahnya gitu. Jadi hadis ini dari mulut ke mulut gitu. Tapi kalau misalkan ada nih hadis nih, terus tapi ada yang terputus sanadnya. Tahu sanad ya? Sanad itu dari mulut ke mulut, misalkan dari
Jadi kesimpulannya, kalau hadis itu dari Nabi, ya. Hadis itu dari Nabi. Perkataan aspeknya itu dari perkataannya, perbuatannya, dan persetujuan dan sifatnya. Kalau hadis, tapi kalau sunnah Nabi dan para sahabat. Jadi sahabat tuh dengar atau melihat gitu apa yang dilakukan sama Nabi sama Rasulullah. Terus perbuatan tuh ya, aspeknya perbuatan, khobar Nabi dan selainnya. Pokoknya maksudnya Nabi sampai bawah gitu. Paham nggak? Nabi, tabiin, sahabat gitu, ya. Terus aspeknya perkataan dan perbuatan, asar juga sahabat dan tabiin. Kalau asar sahabat dan tabiin aja, perkataan dan perbuatan. Paham nggak sampai sini? Kalau paham, apa sunnah menurut bahasa? Ya, hadisnya sampai sekarang masih berjalan terus terus. Terus kalau menurut ada yang bisa jawab? Apa sifat? Siapa yang menuntut pekerjaan bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak ada dosa. Pintar yang mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak ada dosa. Ya. Terus kalau asal menurut bahasa. Kalau menurut istilah asal sinonim dari hadis, samaan dari hadis ya. Sama sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabiin baik perkataan maupun. Kalau paham, apa sunnah menurut bahasa? Ya, hadisnya sampai sekarang masih berjalan terus. Terus kalau menurut ada yang bisa jawab? Apa sifat? Siapa yang menuntut pekerjaan bila dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak ada dosa. Pintar yang mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak ada dosa. Ya. Terus kalau asal menurut bahasa. Kalau menurut istilah asal sinonim dari hadis, samaan dari hadis ya. Sama sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabiin baik perkataan maupun perbuatan. Lanjut ke sesi pertanyaan, siapa yang mau tanya? Harus bersama. Tidak maksudnya yang kan kalau hadis itu kan dari Nabi ya, perbuatan, perkataan. Jadi hadis itu nggak ada yang pertama, kayak kan kalau Al-Quran ada yang pertama yang diturunkan itu suara Video ini. Iya, kalau hadis itu tidak ada. Ya, Karena kan itu perbuatan perkataan. iya, jadi contoh kanjeng Nabi gitu. Jadi kan tadi udah dibilang sahabat nih ngeliat Nabi gitu. Ya, jadi perilaku Nabi lah menjadi sunnah. Jadi bukan siapa yang nyiptain ya. Ya. Udah nggak ada yang nanya lagi. Tadi siapa namanya?
Wow, nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nanya lagi. Tadi siapa namanya? Ya, dia mau nanya. Antoni Madi siapa? Namanya siapa? Malvi. 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 Apa tadi pertanyaannya? Antoni Madi. Antonim hadis gitu. Kalau dari hadis ya Al-Quran. Kan hadis sama Al-Quran itu beda. Emang bisa dipercaya nggak? Hadis yang lemah, yang lemah. Hadis kalau hadis doif lemah nggak bisa dipercaya karena ada yang berbohong gitu. Jadi sangatnya terputus gitu. Paham nggak? Misalkan si Fulan dengar dari si Fulan lagi, tapi Fulan dengarnya itu pas dia meninggal atau bininya baru lahir kan, ada salah yang terputus kan? Gitu. Jadi nggak bisa. Materi kali ini yang kami sampaikan ini sudah cukup. Apabila ada kekurangan dari kami ataupun dari adik-adik, insya Allah semuanya ngerti ya. Mungkin saya tutup sebagai moderator yang pertama kali membuka materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.